Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah baik Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan video kami ini, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Nah baik Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kami akan menggambarkan informasi terkini atau informasi terupdate malam ini bagi Bapak Ibu yang selama ini menanti-nantikan info dari Kemendikbudristek ini. Ini terkait dengan seleksi guru ASN P3K atau PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2022. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang ditunggu sejak tanggal 25 Oktober atau sekitar 6 hari yang lalu, kurang lebih 6 hari yang lalu, akhirnya sudah dibuka aksesnya oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI per malam ini tanggal 31 Oktober 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung saja, jadi tampilan website guru pppk.kemdikbud.go.id sudah berubah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang awalnya masih P3K Guru 2021, sekarang sudah muncul untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, langsung saja kita lihat jadwal seleksi untuk guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini tanggal 31 Oktober kegiatan atau agendanya adalah pengumuman seleksi. Nah, selanjutnya untuk tanggal 31 Oktober sampai 13 November, jadi ada waktu kurang lebih 14 hari atau 13 hari, Bapak Ibu sekalian, diberi waktu untuk pendaftaran seleksi. Ini untuk semua pelamar. Dan di tanggal 31 sampai 13 November juga ini adalah pengumuman untuk mendapatkan penempatan bagi pelamar P1 atau prioritas 1. Kemudian yang ketiga adalah seleksi administrasi. Ini tenggang waktunya adalah 31 Oktober sampai 15 November. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu tanggal 16 sampai 17 November 2022. Nah, itu untuk jadwal seleksi yang menurut kami penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu. Adapun jadwal-jadwal atau kegiatan-kegiatan selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat langsung atau pantau langsung di website guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu lihat adalah di website ini adalah persyaratan guru ASN P3K tahun 2022. Jadi di sini ada beberapa persyaratan dan kemudian ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Yang pertama adalah pas foto, kemudian scan kartu tanda penduduk asli, kemudian scan ijazah asli dan transkrip nilai asli, kemudian scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki, dan bagi penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Selanjutnya adalah melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ini untuk berkas yang harus disiapkan. Nah, kemudian yang penting juga diketahui oleh Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana mekanisme seleksi untuk guru ASN P3K tahun 2022. Jadi di sini ada 3 jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi untuk penempatan lulus passing grade. Nah, penempatan individu jadi untuk penempatan lulus passing grade ini adalah penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini untuk kategori P1. Nah, alur seleksinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1 langsung login di akun SSC ASN masing-masing. Kemudian langsung mendapatkan penempatan. Kemudian langsung ke proses pemberkasan dan terakhir adalah bertugas di sekolah penempatan. Itu untuk kondisi pertama jika langsung mendapatkan penempatan.
Nah, kondisi kedua adalah jika Bapak Ibu yang merupakan P1 belum mendapatkan penempatan. Jadi Bapak Ibu login di SSC ASN masing-masing, akan tampil di akun SSC ASN-nya belum mendapatkan penempatan. Kemudian P1 yang bersangkutan menyetujui belum mendapatkan penempatan. Jika mengklik tombol ya, maka akan menunggu penempatan dan sambil menunggu bertugas sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jika tidak, maka Bapak Ibu yang prioritas 1 atau P1 akan turun prioritas ke P2, P3 atau pelamar umum. Selanjutnya memilih formasi, kemudian diobservasi sesuai tempat tugas dan mengikuti seleksi kompetensi kembali seperti di seleksi tahun 2021. Kemudian selanjutnya guru lulus di tempat tugas. Nah, untuk mekanisme seleksi ini, pelamar seleksi yang masuk adalah guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K tahun 2021. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama adalah THK 2, kemudian yang kedua adalah honorer negeri, kemudian yang ketiga adalah alumni PPG, kemudian yang keempat adalah guru swasta. Jadi guru swasta juga masuk dalam mekanisme seleksi yang pertama ini. Nah, itu untuk mekanisme seleksi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk alur seleksinya Bapak Ibu sekalian, ini berlaku bagi P2 dan P3. Jadi langsung login di SSC ASN masing-masing, kemudian daftar akun, isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru, kemudian pemilihan formasi. Selanjutnya seleksi administrasi oleh Pemda, dan selanjutnya sangga administrasi, kemudian pengumuman seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, kemudian sanggah kompetensi dan pengumuman seleksi kompetensi. Setelah itu guru nilai tertinggi untuk lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan di sekolah induk masing-masing. Kemudian untuk penilaian kesesuaian Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian kinerja, dan yang ketiga adalah latar belakang. Tim penilai di sini di mekanisme seleksi ini adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKP SDM. Nah, pelamar prioritas 2 dan P3 yang masuk dalam kategori P2 dan P3 adalah THK 2. Kemudian yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, bertugas lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Jadi sudah bertugas selama 3 tahun. Paling sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk mekanisme seleksi yang kedua. Kemudian seleksi yang ketiga, mekanisme seleksi yang ketiga adalah mekanisme seleksi tes. Nah, mekanisme seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, alur seleksinya Bapak Ibu sekalian ini menggunakan sistem komputerisasi atau CAT. Ada 4 jenis seleksi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian yang kedua manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, dan yang keempat adalah wawancara. Nah, ini berlaku bagi pelamar umum. Jadi login di SSC ASN, kemudian daftar akun, kemudian pemilihan formasi, kemudian seleksi administrasi dan sangga administrasi. Setelah seleksi, kemudian pengumuman seleksi administrasi, kemudian ikut seleksi kompetensi, kemudian sangga kompetensi dan pengumuman seleksi kompetensi, kemudian guru lulus sesuai formasi dipilih. Nah, adapun yang masuk dalam mekanisme ini adalah honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Bapak Ibu sekalian, yang kurang dari 3 tahun terdaftar di Dapodik, kemudian lulusan program pendidikan profesi guru. Kemudian yang ketiga adalah individu di sekolah swasta selama terdaftar di Dapodik. Nah, itu 3 jenis mekanisme seleksi di ASN
seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan kami akhiri. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.